Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di depan dari Pura Ulun Suwi, Jimbaran. Tepatnya terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Yang mana status kepemilikan dari Pura Ulun Suwi merupakan milik dari Desa Adat Pekeraman Jimbaran dan dikelola oleh Desa Adat Pekeraman Jimbaran. Lingkungan di sekitar Pura Ulun Suwi saat ini merupakan pasar Desa Adat Jimbaran serta pemukiman penduduk yang sangat padat dan aktivitas pariwisata yang ramai. Arah terhadap Pura Ulun Suwi mengarah ke arah timur berdasarkan penuturan Juru Mangku Inyuman Nampus, pengayah di Pura Kayangan Jagat Ulun Suwi, menyebutkan bahwa piodalan di pura ini jatuhnya pada hari Sukro Paing Dungulan. Dan pura ini disungsung diempon oleh Desa Adat Jimbaran yang terdiri atas 12 banjar adat dan masing-masing akan bergilir melakukan kewajiban berupa ayah-ayahan serta aci-aci terhadap upacara dan upakara di Pura Kayangan Jagat Ulun Suwi. Namun ketika saya datang hujan turun sehingga lebih berhati-hati mengambil video, takutnya nanti kamera terkena air sehingga menyebabkan gambar menjadi buram dan ternyata sudah kena air sehingga kamera sedikit memudar. Dan hingga kini masih saja hujan turun dan saya sedang berada di bagian luar dari Candi Bentar dan Kuri Agung besar yang ada di sini, di mana di bagian tengah berupa Kuri Agung dan diapit oleh 2 Candi Bentar sebagai pintu masuk dan pintu keluar, sedangkan Kuri Agung difungsikan sebagai tempat keluar masuk ketika ada upacara yang dilaksanakan di Pura Ulun Suwi. Sambil menunggu hujan reda, saya akan mengambil gambar keadaan di bagian Nistaning Mandala dari Pura Ulun Suwi yang tumbuh sebuah pohon beringin yang besar di pinggir jalan di bagian Jabayan dari pura. Dan dari Jabayan menuju ke bagian Nistaning Mandala ini melewati sebuah Candi Bentar. Walaupun hujan, akan saya coba mendekati ke arah Kuri Agung. Ini adalah pelinggih pengapit yang ada di Kuri Agung dan juga terdapat patung kiri dan kanan 2 kepala yang sebagai simbol sebagai penjaga pintu masuk ke pura. Dengan memayungi api dengan kedua telapak tangan, saya berusaha mengambil gambar. Dan hujan hingga saat ini masih turun walaupun tidak begitu lebat, namun pastinya mengganggu di saat saya mengambil gambar untuk memvideokan keadaan dari pura ini. Berdasarkan Purana Bali disebutkan sejarah dari Pura Kayangan Jagat Ulun Suwi sebagai berikut. Pada mulanya Pura Ulun Suwi itu adalah pura kecil yang dibuat oleh Empu Kuturan bersamaan dengan pendirian Pusat Kayangan di Bali. Pura ini dibuat di dalam hutan yang luas yaitu Jimbarwana dengan tujuan sebagai pusat atau sumber kemakmuran sawah. Kemudian pada masa pemerintahan I Gusti Agung Dimade, I Gusti Agung Maruti, yang akhirnya mampu diusir oleh I Dewa Agung Jambe, maka I Gusti Agung Dimade lari dari Gel-Gel karena dikejar oleh Laskar Dalem. Lalu beliau menuju hutan Jimbaran untuk menyembunyikan diri di dalam hutan. Lalu I Gusti Agung Dimade menjumpai sebuah pelinggih kecil bernama Ulun Suwi, Purana Bali Dwipa, koleksi terjemahan Anak Agung Rake Parte. Di sanalah beliau berdoa mohon agar beliau selamat dari kepungan pasukan Dalem yang mengejar, dan beliau berkaul akan memperbaiki dan memperbesar pura ini. Permohonan beliau itu kemudian berhasil, dan setelah beliau mendapat kejayaan serta kebesaran sampai menguasai sebagian dari Pulau Bali, yaitu batas timurnya sebelah Sungai Petanu, batas utaranya perbatasan dengan daerah kekuasaan Panji Sakti Buleleng, batas selatannya terus tembus ke pantai Laut Selatan, batas baratnya tembus sampai ke pantai barat Pulau Bali, bahkan sampai ke Belambangan di Jawa Timur. Lalu putra beliau memenuhi kaul beliau yaitu memperbaiki dan memperbesar Pura Ulun Suwi. Beliau membuat pelinggih tumpang 11 di pura tersebut. Lontar Bapat Jimbaran terjemahan Inengah Kertadana dari Desa Werdi Buana Mumi. Dan disebutkan sebagai berikut.
Sebelum saya membacakan isi lontar, saat ini saya sudah berada di bagian pura yang merupakan tempat yang disebut dengan Pralina Suci. Pralina Suci adalah sebuah proses yang dilaksanakan di pura ini setiap 6 bulan kalender Bali, yaitu tepatnya pada saat Dumpak Uye akan dilaksanakan Pralina Suci, yaitu sekar-sekar atau puspa dari Daksina Linggih ataupun sekar-sekar lainnya yang berada di pelinggih-pelinggih akan digesang atau diperlina di tempat ini. Artinya di tempat ini tidak sembarangan akan membakar hal-hal yang berhubungan dengan upacara, terutamanya yang berupa sekar ataupun yang berupa wastra ataupun yang lainnya, atau bisa dikatakan segala hal yang berhubungan dengan hal yang disucikan dan akan diganti, maka akan dibakar di tempat ini dan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Dan di sini memang banyak sekali terdapat pelinggih-pelinggih, baik pelinggih yang berwujud meru maupun yang berbentuk tajuk, serta terdapat juga beberapa balik saka yang difungsikan ketika dilaksanakan upacara di pura ini. Dan ini adalah sebagai tempat pemujaan untuk memuja Dewa Wisnu, dan ini adalah bangunan utama atau pelinggih utama di Pura Ulun Suwi Jimbaran, berupa pelinggih Meru Tumpang 11 yang memiliki besaran yang sangat besar dengan ukuran yang sangat besar dan sangat tinggi. Dan ketika saya datang di sini ada jero mangku yang sedang menyapu. Tadinya saat hujan beliau sedang berteduh sehingga tidak bisa bertegur sapa. Karena saat datang saya langsung mencari tempat untuk berteduh sehingga agak jauh dari Dani mangku duduk. Dan ada beberapa orang juga saat ini ketika hujan sudah reda menyapu di halaman pura. Dan ini adalah Meru yang menjadi Meru utama di Pura Ulun Suwi Jimbaran. Dan terdapat lontar yang berbunyi sebagai berikut. Wawasan sira dalam petak jingga. Apaan sira pini singgih dening sawonging Jimbaran, rare sira angwangun paryangan stana Batara Meru. Tumpang 11 yang ngaranan teh Ulun Suwi hanuh puh ya sentana nira Gusti Anglurah Tegah Kori suama wita ring dalam petak jingga sirah tekonira amang kuning pelinggih Batara ring Ulun Suwi. Adapun arti bebas dari isi lontar tersebut, katakanlah beliau dalam petak jingga karena beliau dimuliakan oleh seluruh rakyat yang ada di Jimbaran, lalu beliau membuat pura lingga Batara Meru Tumpang 11, dinamailah itu Pura Ulun Suwi. Ada lalu keturunan I Gusti Ngurah Tegah Kori bakti kepada dalam petak jingga, dialah yang disuruh menjadi pemangku di pelinggih Batara Ulun Suwi. Ini adalah Meru Tumpang 11 yang ada di Pura Ulun Suwi. Terlihat kayu-kayu yang sangat besar yang dipergunakan untuk membentuk Meru Tumpang 11 yang menjulang tinggi serta diameter dasar yang sangat besar. Di depannya terdapat tangga naik berupa tangga yang dihiasi dengan patung naga, dan juga di bagian badan dari Meru Tumpang 11 terdapat patung-patung. Dan ini adalah halaman dari pura beserta bangunan-bangunan berupa balai-balai dan juga pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Saya kutip dari situs Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dikatakan karena terjadi ketegangan politik dan suasana zaman itu kurang aman, maka untuk memudahkan pemujaan terhadap Batara-Batara Satkayangan Jagat Bali, lalu beliau membuat pelinggih-pelinggih persimpangan Satkayangan Jagat Bali berbentuk patmo sebanyak 6 buah, dan pelinggih-pelinggih itu diletakkan dalam Meru yang bertumpang 11 itu.
Oleh cucu beliau yaitu Cokordo Munggu juga Pura Ulun Suwi diperbaiki lagi. Setelah itu ketika terjadinya perkawinan I Gusti Ayu Bongan yaitu Putri Mengwi dengan I Gusti Ngurah Madi Pemucutan Denpasar. Lalu daerah kekuasaan Mengwi dari desa Dalung ke selatan sampai ke laut diserahkan sebagai barang bawaan yaitu mas kawin Arte Dane kepada I Gusti Ngurah Pemucutan. Kemudian setelah itu terjadilah ketegangan fisik antara Mengwi dengan Badung sehingga Mengwi sulit lagi bisa pergi ke Ulun Suwi Jimaran. Lalu Raja Mengwi membuat suatu persimpangan Ulun Suwi dan dibangun di desa Seseh yang ada sampai sekarang. Penjelasan yang hampir sama juga berasal dari seorang pendeta dari desa Munggu yaitu Ide Pedanda Gede Pemaron. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka keterangan yang diperoleh dari lontar-lontar tersebut maupun keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari orang-orang yang mengetahui tentang keadaan Pura Ulun Suwi itu, terutama keterangan Ide Pedanda Gede Pemaron di Munggu. Maka setelah mengadakan analisa dan mencocokkan dengan realitas yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan mengenai sejarah Pura Ulun Suwi itu sebagai berikut. Pura Ulun Suwi di Jimbaran itu pada mulanya dibuat oleh Empu Kuturan sekitar abad ke-11, sejaman dengan pembuatan Pura Kahyangan Jagat di Bali. Di muka Meru besar bertumpang 11 di Pura Ulun Suwi itu terdapat arca kuno bertipe abad ke-17 yang diletakkan berjejer yaitu arca Dewata Nawasango berbentuk rudra yang diletakkan di selatan, arca Panca Pandawa berbentuk bima di tengah dan arca Dewa Astuwasu berbentuk ganah Patio di utara. Diduga arca-arca tersebut adalah suatu kronogram. Kalau dugaan itu benar, maka dapatlah diartikan arca Dewata Nawasango bernilai 9, arca Panca Pandawa bernilai 5, arca Dewa Astuwasu bernilai 8. Oleh karena berbentuk kronogram, maka pembacaannya adalah dari kiri ke kanan sehingga menunjukkan angka 958 Saka atau 1036 Masehi. Adapun tahun 1036 Masehi itu adalah masa Empu Kuturan di Bali. Hal ini dikuatkan oleh keterangan prasasti Batu Madak di Besakeh yang berangkat tahun 963 Saka atau 1041 Masehi yang menyebutkan kedatangan Empu Kuturan ke Bali. Berdasarkan sumber-sumber tersebut di atas memberikan keyakinan bahwa Pura Ulun Suwi ini yang ada di Jimbaran adalah dibuat pada tahun 1036 Masehi atau pada abad ke-11 sesuai dengan keterangan yang disebut dalam keterangan ada di dalam lontar Usana Dewa. Keterangan di atas ada persesuaiannya dengan keterangan di dalam babat Jimbaran di mana dalam bagian pendahuluannya menyebutkan dalam petak Jingga. Pindah dari Gel-Gel menuju hutan Jimbaran yang kemudian membuat Meru tumpang 11 dinamai Ulun Suwi. Kalau diteliti lebih lanjut yang menyebutkan dalam petak Jingga itu sesuai dengan peristiwa yang menimpa I Gusti Agung Nimade yang lari dari Gel-Gel menuju hutan luas di Jimbaran yang kemudian memperbesar Pura Ulun Suwi ini. Hanya dalam hal itu terdapat perbedaan nama dari pelaku peristiwa itu. Perlu sekali diperhatikan pada hari Buddha Kliwon dan Buddha Wage seluruh masyarakat Pengemong dan Penyiwi ataupun masyarakat umum tidak diperkenankan untuk melakukan persembahyangan di pura ini, serta pada hari tersebut pintu gapura akan dikunci agar tidak ada yang masuk ke areal pura ini. Kepercayaan ini diyakini oleh seluruh pengemong untuk menjaga kesucian pura tersebut. Berdasarkan penjelasan Jero Mangku Nyemana Mempus, disebutkan bahwa pada kedua hari tersebut dilarang untuk melakukan persembahyangan karena pada hari-hari tersebut Ida Betara yang berstana di Pura Kahyangan Jagat Ulun Suwi sedang melakukan pertemuan atau parum. Oleh sebab itu tidak diperkenankan untuk melakukan persembahyangan bagi pengemong ataupun penyiwinya. Dan video akan saya akhiri, jika ada salah saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.